Terus sekarang diadakan normal tuh apa karena bisnis sudah ingin berjalan, karena udah banyak yang Waduh. protes. Saya nggak tahu juga. Waduh. Takutnya kali Waduh. ada yang minta ganti rugi kan sama pemerintah. Pak Ya Pamin, Tapi takutnya. Pak Pamin, tolong Anda sebagai rakyat itu harus mendukung, harus mendukung. Loh, saya kan yang namanya juga kan anak yang baru dewasa. Saya kan ingin tahu. Kan bebas Bapak mau percaya sama saya atau enggak ya silahkan. Pak Emang Pamit keren sih itu sebutannya. apa yang sudah Anda lakukan untuk negara? Apa? Selamat datang di podcast Bebas Berisik. Gua masih dengan teman-teman gua yang menjaga privasinya ya, karena kita ini ingin memberikan sebuah pemikiran kali ya. Kita tidak Sebuah terjun langsung edukasi. ke visual. Edukasi dengan cara yang berbeda, men. Dan sekarang kita ingin bahas apa nih kayaknya nih yang asik-asik di zaman sekarang. Kalau menurut kalian apa sih topik yang asik, men? Mungkin kalau sekarang gimana kalau new normal? Wih, kayaknya Gimana? seems good banget. Gimana Bang Dali? Kalau menurut saya new normal cocok sih untuk pembahasan kali ini. Karena banyak banget nih keributan tentang ya new normal. Maaf, aksen Spanyolnya masih ke bawah. Saking semangatnya. Oh, aksen Iya, Spanyol. aksen Oke, Spanyol siap. masih ke bawah. New normal setelah pandemik corona ini ya. Iya. Ya walaupun saya sebenarnya nggak terlalu peduli ya sama new normal ini. Oke, jadi kita kasih pengertian dulu kali ya. New normal tuh apa sih gitu? Ya, normal baru. Apalagi. Cuma itu yang bisa diartikan. Tapi Kita juga nggak sebenarnya, dapat penjelasan apa-apa kan. tapi sebenarnya itu ada grafiknya cuy. Jadi nggak sekedar normal baru doang pengertiannya. Karena kalau misalkan yang gue ketahui nih, jadi emang kan kalau misalkan normal itu grafiknya tuh lurus ya. Dan ketika dia positif naik, banyak virus corona ini naik banget grafiknya. Terus tiba-tiba ini lagi turun nih, lagi turun. Nah tiba-tiba udah stabil. Itu grafiknya jadi naik tapi beda derajat dengan si normal sebelumnya gitu. Jadi makanya kenapa namanya new normal gitu. Bang Dali paham? Sebenarnya Bang Memang Dali susah kebingungan. dimengerti sih. Bah, Nah kalau misalkan bah. menurut kalian ya, Hmm. apakah pantas gitu memang kita memasuki namanya new normal gitu? Kalau menurut pejabat kita sih pantas. Tapi sayangnya saya bukan pejabat. Jadi menurut Bang Dali pantas atau tidak? Sepertinya itu sudah menjawab apa yang dimaksudkan. Biarkan pendengar kita mengerti ya. Kalau menurut Bang Dali berarti masih ini ya, masih pantas tidak new normal ini. Karena Nah, sampai kalau sekarang saya belum tahu gitu. Mungkin alasannya kan beberapa, mungkin turunnya kurva ya ke atas kasus-kasusnya. Cuman dari data aja saya nggak tahu sebenarnya benar atau enggak. Kurva pandemi aja belum ada ya bro. Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau ditanya pantas atau enggak. Iya, kurva pandemi aja belum ada kita ya bro. Nah, coba Bang Pamin jelasin dulu nih tentang new normal ini menurut opini Bung Pamin ya. Jadi kita memanggil ini Bang Dali dan Bung Pamin. Nah, Bung Pamin coba. Kalau dari gue gimana ya? Kalau emang ada new normal ya kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari awal new normal aja tuh? Nggak ada bedanya bagi gue. Sama aja Orang, ya. iya orang, lu bayangin ngapain kita capek-capek PSBB? Toh tinggal dari awal kita hidup normal dengan protokol kesehatan yang gue lihat sama aja kok. Nggak ada bedanya. Lagian Kok kita ya gimana ya? Gue juga bingung. bener sih. Ya bedanya PSBB sama enggak kecuali kalau dengan lockdown ataupun new normal. Nah, itu baru bedanya jauh lah. Kalau misalnya PSBB dengan new normal ya bedanya apa? Mending Iya dari sih, dulu. gue baru mikir. Capek-capek gue di rumah 2 bulan kagak keluar, nggak bisa kemana-mana. Mumet Udah sendiri yang ada. dijadwalin bro. Udah dijadwalin. Harus new Oh normal. iya. Jadwalin apa? Makanya kan dari jauh-jauh hari itu udah tahu gitu, Juni itu udah ini berarti udah diagendakan ya. Padahal ini kan masih tidak stabil cuy. Bahkan ketika gue baca banyak artikel itu
Bahkan mereka bilang belum stabil dan tidak bisa dipaksakan untuk ya namanya apa namanya new normal ini, karena syarat-syarat itu kan kalau misalkan memang udah stabil dalam artian memang udah menurun gitu. Nah ini gue masih mempertanyakan gitu, kenapa di saat masih naik turun ini udah diterapkan. Bahkan kemarin kita kejadian yang di SMB itu udah dibuka mall. Ini pikiran jelek gua aja ya. Ini yang lain terserah mau percaya atau enggak ya, nggak usah percaya omongan gua. Gua bukan siapa. Lu aja nggak tahu gua, ngapain lu percaya gitu. Cuma yang gua pikir, kenapa diadain new normal buru-buru. Terus kemarin udah dapet apa sogokan, aduh keceplosan kan, salah, bukan sogokan, udah dapat sumbangan dana yang cukup besar gitu loh dari banyak pihak loh. Itu gue Iya. kira mau disumbangin loh, jadiin BLT atau apapun, dan ternyata malah Anda BLT-nya menyindir pun saya nggak rata. sebagai warga Spanyol. Ya bukan, Bapak tersinggung sekali. Maksudnya ya kan saya pikir kan bakal dapat BLT secara merata gitu untuk semua rakyat, tapi nyatanya malah yang terjadi sekarang ya udah, mana BLT-nya juga sedikit, bantuan sedangkan udah masuk ke rekening, nggak tahu rekening siapa ya. Nggak tahu rekening siapa saya juga. Ya yang saya tahu kan cuma dapat sumbangan, tapi ya udah gitulah. Terus sekarang diadakan new normal tuh apa karena bisnis sudah ingin berjalan, karena udah banyak yang Waduh. protes. Saya nggak tahu juga. Waduh. Takutnya kali Aduh. ada yang minta ganti rugi kan sama pemerintah. Pak Ya Pamin, Tapi takutnya. Pak Pamin, tolong Anda sebagai rakyat itu harus mendukung. Harus mendukung. Loh, saya kan ya namanya juga kan anak yang baru dewasa. Saya kan ingin tahu. Kan bebas Bapak mau percaya sama saya atau enggak ya silahkan. Pak Emang Pamit keren sih itu sebutannya. apa yang sudah Anda lakukan untuk negara? Apa? Loh, saya sudah menjadi warga negara yang baik loh. 2 bulan saya diem di rumah. Kalah jamur juga itu yang di depan rumah masih bisa kena udara. Tapi ini podcast sih kita nggak usah ragu ya untuk mengungkapkan, karena ini kan namanya bebas berisik. Nah, buat orang-orang yang baperan jangan tersinggung. Iya. Jadi kita bebas. Saya tadi mencontohkan buzzer-buzzer yang ada sebenarnya. Oh, Bapak ini yang dibayar ya? Iya, kebetulan saya dibayar, jadi maaf ya. Waduh, dibayar berapa nih Pak? Sebutin Ya, dong 72 M bukan? Bisa saya lah dibayar kongsi-kongsi. saya dibayar oleh janji. Asik. Janjinya janji palsu. Itu sepertinya sudah tersakiti sekali. Itu yang Bapak bilang prank 50 juta masker ada, Pak? Gimana ya? Saya sebenarnya masker itu saya nggak pernah ngitung. Saya biasanya nimbang. Nimbang. Masker apa duit ditimbang? Nah, sekarang itu ukurannya nimbang, cuy. Jadi nggak ada tuh namanya 1 juta, 2 juta, ya 1 kilo, 2 kilo, ya tau lah. Kan kalau dulu ada tuh pakai ayat Al-Quran. Nah, ini sekarang beda, pakai kilogram. Waduh, berat juga ini mainannya. Iya ya, itu gimana ya orang-orang yang ngomong di atas Al-Quran. Aduh. Nah, ini gimana nih? New normal. Oke, kita balik ke topik ya. Kalau misalkan new normal ya, karena gue sih merasa kecewa ya, men, ketika ini bisa ngebuka mall gitu dan kayak sampai ada seremoninya gitu, cuy. Ada orang-orang di belakangnya, wah gila kata gue terlalu meniat banget gitu. Nah, pertanyaan gue adalah satu, ketika sholat id di masjid dan di lapangan tidak boleh, tapi di mall gini sampai lumayan rame, men. Nah ini kan gue mempertanyakan, mungkin di sini Bapak Bung Dali dan Pamin bisa menjelaskan gitu. Sepertinya Pak Dali sudah mulai kesal lagi. Oh itu cara menjawabnya gitu. Saya sebenarnya tentang hal ini saya tidak merasa kaget karena emang kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak didasari oleh
hal yang berbau ya dasar kita aja lah, UUD 45 dan Pancasila gitu. Tidak didasari itu gitu. Iya, ya Mm-mm. kan pemerintah beda Didasari, UUD. Pemerintah didasari kan oleh UUD-nya ujung-ujung kepentingan. duit. Mm-mm. Aduh, Didasari oleh kepentingan kalau menurut saya. Tapi kepentingannya itu sangatlah tidak penting sebenarnya. enggak. Sebenarnya penting buat Bentar mereka, dulu, men. bentar, bentar, Penting buat Bung Dali. mereka. Ini Bung Dali maksudnya gimana? Jadi mereka lebih mementingkan bisnis dengan manusia dibandingkan dengan Tuhan, begitu? Waduh. Ini saya sudah menyamar-nyamarkan perkataan saya. Anda kenapa menjelaskannya? Ya kan, saya kan sebagai sebagai anak yang baru dewasa, ya kan saya hanya ingin tahu. Tapi Aduh. gue terkejut sih ketika emang Bekasi ya. Kita balik lagi nih ke topik ketika memang Bekasi yang dijadikan pembukaan mall. Tapi kalian tahu nggak sih ada informasi dari perusahaannya, pokoknya ada saham dari Summarecon ini itu naik 4% lebih cuy. Pokoknya di bawah 5% lah, 4 sampai 5%. Wah, Ini data Anda akurat. menyebut merek. Nah, oh iya, nggak apa-apa. Summarecon Mall Bekasi itu lebih tepatnya. Lebih jelas lagi bangsat pengucapannya. ada. Ini Bung Dali ini bisa saja memojokkan saya. Puas banget ini kayak. Tapi itu kan udah ada lah di berita dan itu gue dapat informasi sih. Maksudnya ketika Bapak Presiden kita yang terhormat ini datang dan tiba-tiba naik aja saham. Nah itu coba dong diartikan dong Pamin dan Bung Dali. Ya, mangga Bung Pamin. Kenapa? Ini sepertinya Bung Dali sepertinya sudah bosan untuk mengomentarinya. Kalau dari saya sendiri, saya bingung juga. Saya, ya ampun, saya hanya rakyat kecil, punya saham juga enggak. Saham juga tahu itu apa enggak. Yang saya bingung, gimana caranya dari pembukaan itu saham bisa naik. Karena ini Pak berpengaruh dengan ya itu dibaliknya itu cuy. Jadi saking terkenalnya untuk memasarkannya lagi. Bentar, ini maksudnya Pak Presiden nge-endorse gitu maksudnya? Bukan, karena kan di samping itu ketika di Jakarta banyak mall gitu ya, dan di Bekasi tuh banyak loh mall-mall yang strategis. Karena saya tinggal di Bekasi, saya tahu lah ada Grand Metropolitan, ada Mall Metropolitan, ada mall yang di Kranji, ada yang di BCP, ada yang di Giant. Itu ada yang di Revo. Tapi kan di Jakarta juga ada Summarecon Mall. Kenapa nggak di Jakarta aja? Nah itu pertanyaan gua. Coba dong nih Bung Dali kan mulutnya pedas nih. Bisa dong jelasin dong. Kalau masalah mall ya, pertama karena itu mall mall SMB ya. Mall SMB pertama kali dibuka. Kalau dari segi bisnis, ini sangat menguntungkan. Pada saat tidak ada mall yang buka dan dia buka, orang lain akan kemana? Ke mall. Ke mall Ya, itu SMB. kan? Mall SMB. Ini peluang emang sekarang mungkin mall-mall sedang berlomba-lomba untuk mengajukan pembukaan. Oleh Presiden. Anda tidak boleh seperti itu. Bukan saya mau tanya. Tergantung tarifnya kali ya, Bung Dali ya. Kenapa? Tarif apanya? Tergantung tarifnya kali. Oh, berarti ya maksudnya tergantung tarif parkirnya gitu. Tergantung tarif parkirnya. Yang tarif parkirnya memenuhi standar itu boleh. Emang brengsek kalian nih. Pedes banget mulutnya anjing cowok. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita bebas berisik ya. Jadi pendengarnya pasti keberisikan dengan celotehan kita para pejuang hak asasi manusia. Nah, gue ingin mempertanyakan ya, kita balik lagi ke new normal. Kita udah move on lah dari mall itu karena nanti tiba-tiba saya dikontak lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat di endorse. Aduh, enak ya Bapak dapat endorse. Apa-apa. Nah, gue ingin mempertanyakan ya, kesiapan nih. Menurut kalian di saat yang COVID ini, kadang kan gue dapat kabar tuh dari WHO tuh COVID itu kan selamanya ada cuy. Iya nggak sih? WHO apa sih? World Health
Organization Oh, yang di atasnya ada Bill Gates gitu. Bukan ya? saya kira WHO tuh artinya siapa? Itu Pak. Oh, beda. Nah, gimana coba dijelasin dulu dari Bung Dali ini. Bung Dali ini. Iya, tadi menanggapi Bung Pamin ya tentang Wu itu siapa? Anda mencoba menjadi pejabat kita yang sering melawak. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh mungkin Bung Dali Sebenarnya bisa Anda menjelaskan. ini sudah cocok jadi pejabat. Udah ada skill-skill melawaknya. Jangan. Kalau saya jadi pejabat walaupun melawak, nanti Anda tidak bisa korupsi yang lainnya. Nanti tidak ada cuan-cuan lagi di pemerintahan. Nah, kita balik lagi deh. Ini biar kita padat banget ya karena kita di sini 90% nyindir aja, 10% tidak ada. Ya, kalau dari saya sebagai warga Spanyol yang melihat organisasi kesehatan ya, saya nggak tahu apa bedanya WHO dengan UKS sekolah. Sebenarnya kayaknya sama aja. Ya, UKS sekolah. itu tuh fear COVID-19 ini akan selalu ada. Itu ya ujung-ujungnya bisnis kayaknya. Waduh, berarti udah niatnya beda ya si pemerintah ini. Ya namanya juga orang jualan. Namanya juga orang dagang. Tapi gue menarik sih mengenai tentang kesehatan dan antara kesehatan dan bisnis ya. Menurut kalian, apakah ini kesehatan di bawah daripada di atasnya bisnis gitu? Jadi memang yang dipentingkan sekali adalah bisnis daripada kesehatan. Karena menurut gue seperti ini. Kalau misalkan memang pemerintah bijak untuk menuruni kesehatan daripada bisnis. Karena kalau gue lihat ya di samping ini, kalau misalkan orang nggak sehat, mati, itu nggak bisa dibangkitin cuy. Tapi kalau misalkan ekonomi, ya walaupun terpuruk, seenggaknya masih bisa berjuang gitu kan. Nah ini sebenarnya pola pikir apa yang ada di pemerintahan saat ini gitu. Coba Bung Dali atau Pak Pamin. Sebentar, ini Bapak tahu dari mana kalau ini untuk bisnis? Iya. Bisnis gini loh Pak, bisnis tuh itu terstruktur, mempunyai sistem. Itu jalannya terbagi-bagi. Nah, kalau misalnya uangnya untuk satu orang itu bukan bisnis namanya, Pak. Tapi kalau gue lihat ini banyak sekali Pak permainannya Pak di COVID-19 ini gitu. Apakah memang seperti kayak DPR cetak uang 600 triliun, lalu ada kebijakan lainnya RUU Minerba, lalu ada Omnibus Law, ada ini, ada itu. Itu kan bisnis buat mereka, Pak. Ya kalau misalnya bisnis kan keuntungannya dibagi-bagi di atas sana. Bapak memang tahu itu keuntungannya dibagi-bagi. Kita seperti rakyat biasa kayaknya tidak tahu, tapi ngelihatnya banyak komentar-komentar yang apa ya? Miris sih ngelihatnya. Ini mancingnya bisa banget si Pamin ya. Si Pamin ini emang mikirnya duit terus, susah emang. Calon pejabat. Ya gini loh. Gini bukannya gimana ya? Masalahnya gini, kita punya banyak sumbangan. Kenapa nggak ada yang difungsikan untuk apa ya namanya? Untuk meneliti virusnya, untuk mencari virusnya lemah akan apa? Kalaupun ini akan jadi new normal selamanya, karena kan emang corona tuh selalu berkembang virusnya. Lalu daripada kita nantinya malah bergantung membeli vaksin dari luar, kenapa kita nggak mengadakan penelitian untuk corona itu sendiri? Pak, terakhir tuh ya Pak, orang mengkritik tentang penelitian diserbu Pak. Itu yang nyerbu masyarakat atau buzzer? Jangan-jangan golongan Bapak yang nyerbu. Udah kalian ribut lah. Ya, kalau dari saya sebagai warga Spanyol kabupaten ya. Tadi tuh menanyakan apakah bisnis itu lebih penting ya daripada nyawa orang ya tadi seperti itu bukan? Iya, bukan. Gini Pak, kan yang dibisniskan nyawa. Itu maksudnya dari mulai corona ini dibisniskan, Pak? Saya tidak menyebutkan itu ya. Oh,
Saya Kan tidak saya hanya menyebutkan menanyakan. semenjak Bangsat corona. ya family. Family bangsat ya. Calon Saya tidak pejabat ya, Bang. menyebutkan itu. Nanti saya Oh, panggilkan jubir saya untuk meralat Anda ya. aduh. Ya, Bilang lalu ini tarifnya bagaimana nanti ini Anda ralat. Bung Dali? Lalu yang dibisniskan itu apa kalau misalnya bukan coronanya? Karena menurut saya negara Anda ini suka yang instan gitu. Iya, tapi memang betul sih Pak Gasan dari apa yang dibicarakan oleh Bung Dali. Memang negara kita tuh memang suka yang instan. Contohnya mie instan. Laku keras loh di negara kita, jangan Iya. salah. Iya, pasal juga instan gitu. Iya, Asik. pasal Tiga belum minggu ya lama. dikebut ya Minerba ya. Deadline nih, Bukan itu doang, deadline. banyak loh. Iya, nanti ketika tidak disetujui mereka protes. Kenapa ini nggak setujui? Kita udah capek-capek kerja, padahal baru beberapa minggu mengerjakannya. Tolong Anda, ini kita segmen new normal ya. Kita Iya bahas kan, maksudnya, tentang iya kan, kesehatan. peraturan-peraturan new normalnya itu kan Bapak tahu sendiri ada aturan yang tentang corona pandemi ini, kalau misalnya pejabat negara melakukan kesalahan tidak bisa dituntut. Masa itu cepat sekali jadinya tidak ada pembahasannya? Oke, jadi gini, gua sih memikir ya, kalau misalkan ini tuh sebagai momentum cuy. Jadi COVID-19 ini banyak banget dimanfaatin. Jadi gimana ya, di samping kesengsaraan, nah udah tiba-tiba banyak banget nih bisnis atau kebijakan yang tiba-tiba keluar dengan cepat. Lalu karena mungkin dia nggak bisa demo karena kan social distancing. Jadi dimainin terus. Kita Oh, lihat jadi ketika di awal. maksud Bapak kebijakan ini untuk menguntungkan orang-orang yang ada di pemerintahan begitu? Waduh. Wah, Saya kan Anda cuma tidak bertanya, Pak. hanya memanfaatkan COVID-19 untuk bisnis, Lalu untuk apa dong? tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Loh, saya kan orang yang tidak penting. Saya berbicara juga belum tentu orang percaya. Kalau misalkan di awal kan ada ini ya, stafsus milenial yang menyurati camat dengan atas namakan COVID. Nah ini kan menurut gue sebagai momentum gitu. Di saat yang pas, apalagi nih mainan yang harus gue mainkan. Lalu ada iuran BPJS yang naik. Dan masih banyak lagi gitu. Coba dong Bapak calon pejabat bantah opini saya nih. Saya disuruh ngebantah, saya aja bingung ngebantahnya apa yang dibantah. Masalahnya gimana ya? Semasa itu staf susnya juga masih muda kan? Iya. Ya Lulusan Harvard lagi. mudanya begitu ya. Ya gimana ya? Ya udahlah, mending gua aja yang jadi pemimpin nantilah. Iya, Anda udah cocok tuh. Karena Anda tidak penting. Iya, makanya orang-orang yang nggak penting itu daripada orang yang sosokan penting makan duit rakyat mulu. Gila, keras banget kata-katanya. Itu Pamin ya, catat ya, Pamin ya ngomong. Mohon maaf nih ya, semenjak corona nggak ada korupsi. Nggak ada atau Karena nggak ada yang KPK tahu. tidur kali ya. KPK tidur kali ya. KPK-nya social distancing, Pak. Oke. Menangkap juga astagfirullah 1 meter jaraknya. Iya kan, bingung juga KPK-nya. Tadi apa sih Nah pertanyaannya? gue juga nggak tahu. Dia bingung sendiri. Nah kita balik ke topik kali ya, ke new normal ya. Ini kan ngelihat tadi dari ketidaksiapan ya, karena gini, kita ngelihat juga masyarakat Indonesia yang tidak mau diatur ya. Iya nggak sih? Iya, kalau ini soal masyarakatnya ya. Iya, kita bahas Kalau- dari karena kita nggak enak banget gibahin pejabat, terus kita gibahin masyarakat lah, termasuk kita. Iya, semua. Anda harus tidak Iya. enak kepada saya. Oh, Bapak, mohon maaf Bapak pejabat dari Espana. Iya. Iya, jadi kalau misalnya dari masyarakat gimana ya? Jujur masih banyak yang seneng baca-baca berita hoax gitu loh. Kayak ya ampun, saya melihat rakyat sendiri kayak masih gagap teknologi, kayak kaget untuk menggunakan teknologi sosial media yang ada. Jadi lebih banyak orang nerima informasi tapi nggak dicari tahu dulu asal beritanya dari mana. Makanya saya masih bingung sama orang yang bilang kalau corona itu hoax. Hoax dari mana coba?
Coba aja. Terus ada lagi yang bilang katanya corona itu cuma akal-akalan Cina sama Jokowi. Masa iya akalan Cina sama Jokowi nyebar Oh, sampai ke jadi Amerika? jadi Bapak mengatakan virus corona itu akal-akalan Cina dengan Jokowi. Itu kan yang Astagfirullahaladzim. Itu yang dosa, beredar. Bapak. Itu kan yang beredar di Itu dosa, rakyat. Bapak. Kan saya tidak mengikuti yang di sana. Bapak ini Oh, berarti tidak mendengarkan ucapan saya dengan benar nih. Tolong ini para pendengar yang lain oh, jangan mengikutinya. itu siapa tadi yang Anda sebut namanya? Saya sebagai warga Kenapa? Spanyol tidak mau tahu itu. Iya, maksudnya ya kayak apa ya, kayak mereka mengatakan ini cuma akal-akalan Cina dengan Jokowi. Padahal yang sebenarnya terjadi ini kan meluas ke semua negara. Emang mereka pikir ini corona cuma buat Indonesia? Ya kali, Bos. Orang udah mendunia. Iya sih. Nah, tapi gue mau bahas yang kan ini normal nih. Jadi kan ini kan apa ya? Udah rame lah ya kalau misalkan gue lihat, karena nyokap gue kan suka ke pasar. Dia bilang tuh kayak udah kayak sarang tahun gitu saking ramenya, cuy. Nah, menurut kalian gimana sih ini? Oh, berarti ibu Anda melanggar PSBB juga. Kan buat Dia ke tidak pasar masa gue melanggar. nggak makan apa-apa. Oh, Dia tidak memang tidak melanggar. mendapatkan BLT. Dia menjalankan kehidupan. Lo kan katanya mau mendapatkan BLT. Itu yang saya tahu. BLT kan buat orang-orang tertentu doang, Pak. Ya nggak sih? Apa Oh, emang semuanya dapat sih? seharusnya sih kalau yang diucapkan di media waktu itu, kalau rakyat akan diberikan BLT. Saya tidak tahu rakyat kecil kah, menengah ke bawah, atau merata semuanya, atau hanya orang-orang yang beruntung dicap-cip-cup sama pemerintah, ya saya tidak tahu. Kalau menurut Bung Dali gimana? Ya, tentang BLT ya, bantuan langsung apa itu? Bantuan langsung Bantuan langsung tunai. terpilih. Kirain saya bantuan langsung lempar. Oh, karena Bapak ngelihat yang dilempar-lempar itu yang dari dalam mobil ya? Oh, saya tidak tahu itu. Kirain saya itu siapa saya tidak tahu. Oh, saya pikir Bapak melihat dari video itu. Oh, Tapi- video mana saya tidak tahu. Ya, kalau menurut saya lebih ke ini ya, bukan tata cara, sikap tentang pemberian bantuan langsung ini ya. Bener-bener langsung, emang bener-bener langsung gitu, bener-bener langsung ke jalanan gitu, Langsungnya sampai tanpa yang di atas turun ke jalan ya? Iya, udah kayak aksi dia. Iya. Nah itu sih yang pengen Jalan. gue tanggepin ya. Gini Pak, gue ngelihat ya ketika presiden langsung datang untuk ngambil bagi-bagi sembako dan ramai banget. Itu sebenarnya melanggar PSBB kan. Orang jadi kerumunan, jadi rame gitu ya. Dan pertama itu, yang kedua ini gue ngelihat itu kan sebenarnya kayak gugus tugas atau tugasnya para mahasiswa atau tugas para ketua RT atau siapalah. Ini masa seorang presiden yang urutannya nomor 1 loh se-Indonesia, dia bagi-bagiin gitu. Apakah memang ini negative thinking gue ya? Apakah memang permainan dari pencitraan gitu? Coba bukan gue, astagfirullahaladzim. Ya Ini ampun, menurut gue ini sih memang Anda contoh yang tidak baik. tolong. Astagfirullahaladzim. ini gue nanya, gue pengen ngelempar pertanyaan ini ke calon pejabat kita, Pak Pamin. Kalau dari saya sih, saya ngambil sisi positifnya adalah Bapak Presiden itu masih berbaik hati mau membagikan donasi langsung ya. Walau dibaliknya entah ada maksud tujuan tertentu. Karena gini, di antara pejabat-pejabat lain yang memang membagikan donasi, yang saya lihat hanya Pak Jokowi. Memang Bapak melihat para menteri yang lain untuk turun? Atau Bapak Wakil Presidennya? Itu Wakil Presiden gue nggak pernah ngeliat sih. Oh, karena Bapak Wakil Menteri-menterinya di Presiden samping juga nggak pernah lihat. enggak, karena Bapak Wakil Presiden itu sedang menjalankan tugasnya. Dia berdoa secara khusyuk, nggak Oh, boleh iya. gitu. Iya, selama bulan puasa dia hatamin Al-Quran. Sungguh Iya, katanya sampai agamis. 31 kali ya? Hah? Katanya sampai 31 kali hatamnya. Buset. Banyak juga. Gila. Tapi Iya, mudah-mudahan kan bisa. Itu kan makin banyak amalannya makin bagus. Gimana Bung? jadi gini, kalau misalkan kita kan sebagai rakyat biasa ya ngelihatnya, ini kita conclusion ya, kita kesimpulannya, karena takut bahaya juga kalau misalkan mulut-mulut kalian ini tidak terlalu dikontrol. Nah ini gue ingin menyimpulkan ya, kalau misalkan menurut kalian dari sebagai rakyat Spanyol dan calon pejabat ini apa sih gitu yang
diinginkan dari new normal ini? Apakah agenda lainnya atau apapun, kalian kasih kesimpulannya sendiri. Coba dari Bung Dali dulu aja. Keinginan saya sebenarnya ya Bung Dali. tolong normalkan dengan aturan yang pasti gitu. Mulai dari tanggal-tanggal yang ada, dari simulasinya ataupun yang lainnya gitu. Apakah Anda mengetahui gitu kan? Sebenarnya tuh udah ada salah satu apa ini ya disebutnya perusahaan atau apa ya yang sudah melakukan skenario new normal sebelum presiden mengatakannya. Kalau menurut saya ini emang sudah bocor sebenarnya tanggal-tanggal new normal. Bayangkan, tanggal 21 dia sudah menyatakan akan melakukan new normal. Sedangkan presiden baru menyatakan tanggal 26. Wah. Dan ini salah satu ini salah satu konspirasi mungkin ya. Waduh. Jadi Kalau menurut menurut saya, Bung Dali, Secara konspirasi. jadi menurut Bang Dali, new normal ini adalah konspirasi, begitu Bung? Ya namanya juga udah ada di kalender Pak, tapi bukan kalender rakyat Pak. Kalau ya terlepas dari itu ya saya pengennya sih new normal ini ya jujur aja gitu maksud saya, jujur. Emang bakal normal tuh kenapa? Karena apa gitu. Dari 4 provinsi dan 25 kota yang disebutkan, saya belum tahu tuh data-data pasti kenapa mereka bisa mendapatkan hak untuk new normal. Seperti itu. Nah, coba Pak Pamin sebagai calon pejabat menanggapi nih. Waduh. Berat juga, janganlah. Kalau dari gua mungkin gua mau apresiasi dulu sih buat pemerintah ya, dari walaupun banyak sisi negatifnya, tapi apapun yang udah dilakukan kerjanya ya mungkin patut kita apresiasi juga, terlepas dari celutukan gua tadi. Nah, di sisi lain sih gue berharap apa ya, donasi-donasi yang telah diterima sama pemerintah cobalah dijadikan untuk bahan penelitian para peneliti kita tuh buat cari tahu tentang corona itu seperti apa, COVID-19 itu seperti apa. Terus kita juga kan bisa ngembangin vaksin kita sendiri kalau memang dibutuhkan vaksin. Jangan jangan apa ya, jangan hal-hal donasi tersebut tuh jangan hanya dihabiskan untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Karena Kalau kayak gitu nggak ada kita duitnya Pak. ya memang Pak Dali ini memang mulutnya mentang-mentang orang Espana. Ya walaupun terlepas tidak ada duitnya, ini juga kan untuk masa depan anak cucu mereka juga. Tuh kalau misalnya mereka hanya memikirkan kantong mereka sendiri, tidak ada yang bisa menjamin anak cucu mereka terlepas dari corona. Kan nggak ada yang tahu karena corona itu berbentuknya mikron. Terus sisi lain juga ya buat rakyat juga jangan jangan terlalu acuh tak acuh. Ya kita sama-sama apa ya? Kita sama-sama untuk berpikir ke depannya seperti apa. Kita juga mengalami masa-masa semua sih, bukan kita aja. Semua orang di dunia ini juga mengalami masa-masa sulit terdampak dari corona ini. Cuma ya balik lagi kita bagaimana menyiasatinya, bagaimana menanggapinya. Jangan sampai termakan berita-berita hoax. Kita saling menjaga satu sama lain. Itu sih kalau misalnya dari saya. Tangan kanan Anda sangat nasionalis, tapi tangan kiri Anda nasi bungkus. Mohon maaf begini Bung Dali, Anda bukan sudah nasi cocok bungkus, jadi nasi calon kucing. pejabat. Nasi kucing tangan kiri saya tuh. Mau nyobain nasi kucing. Waduh, itu kayak kasus-kasus COVID-19 ini di Indonesia akan kebal karena orang Indonesia makan nasi kucing. Sebenarnya Waduh, banyak Bapak banget ya ini meledek lucu-lucuannya ya? ya. Itu yang dikatakan Pak sama siapa? Oh, Menteri ya. saya kurang tahu Pak kalau itu. Aduh, Oke deh, jadi mungkin ada tambahan lain nih terkaitan dengan new normal dari warga Spanyol, dari Bung Dali dan calon pejabat Pak Pamin. gimana Oke, Bung nggak Dali? ada. Oke, nggak ada tambahan. Kasihan ini yang denger juga ntar takutnya kelamaan. Kalau saya ada tambahan dikit banget. Saya sangat dikit. Saya mengutip. Jadi kan ya banyak kan ya rumah sakit Muhammadiyah
di negara kita ini, ya 80% di Jawa, ya 20% di luar Jawa lah. Dan mereka juga membandingkan juga data yang mereka dapat dari rumah sakit mereka. Dan mereka mengatakan seperti ini. Data Muhammadiyah sebetulnya bisa jadi pembanding data yang dirilis pemerintah setiap hari, termasuk angka kematian. Namun Agus Agus namanya. Agus siapa? Agus. Nggak tahu. Agus menegaskan tidak ingin mengeluarkannya karena tidak ingin jadi polemik dan menambah masalah. Dah, cukup. Oh, berarti ada polemik lain di balik data-data COVID itu sendiri ya? Jadi kayak ketidakada kompakannya ya. Sebenarnya bukan ketidakada kompakan, seperti tidak ada transparansi dari Itu sih. ya saya cukup sekian daripada nanti Oke deh, tidak ada jadi yang mendukung menjadi pejabat. Bapak dari partai apa Pak? Kalau saya nggak boleh tahu. Saya partai BBB, Pak. Iya, Apa tuh Pak? bukan bintang bangsat. Astagfirullah. Anda sebagai pejabat tolong dijaga ya. Apanya, Pak? Iya, nanti Kelulusan saya akan kepercayaan lawan. dijaga. Kalau Nanti kepercayaan turun insya Allah semua saya ya. jaga. Turun semua nih money hese ya kalau Kalau untuk yang masalah kong kali kong mencari cuan-cuan tidak saya jaga, Pak. Tidak dijaga di depan, di belakang ya bisa lah. Ya bisa di belakang, tapi kan tetap saya penjarakan, Pak. Sangat nasionalis. Oke deh, jadi untuk podcast tentang new normal sampai sini aja ya. Jadi buat teman-teman sebagai sahabat bebas berisik, apa SBB jadinya dong? Apa nih kita punya panggilan apa nih buat tersayang kita nih para pendengar-pendengar yang mungkin tidak tahu apa isi dari podcast ini? Biar mereka sajalah yang menentukan. Oke, jadi buat teman-teman komentar aja lah kalian pengen dipanggil apa gitu ya, karena kita kehabisan akal ini. Oke, jadi sampai sini aja. Teman-teman jangan lupa untuk follow di Spotify dan jangan lupa untuk subscribe di channel Don't Worry ID dan juga jangan lupa untuk follow di Instagram podcast.bebasberisik. Thank you guys. See you soon.